Selamat tinggal Mandalika. Nah. Terima kasih untuk semuanya. Sampai berjumpa bulan depan. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, welcome back to my YouTube channel guys. Terima kasih kepada anda yang sudah klik ini video. Kepada anda yang baru saja berada di dalam channel ini, saya ucapkan selamat datang, terima kasih, dan selamat bergabung kepada anda yang sudah subscribe di dalam channel ini guys. Oke guys, pada kali ini kita akan react kepada salah satu cerita yang sangat-sangat menarik untuk saya kongsikan kepada anda semua guys, dengan judulnya yaitu Ngakak Merkues Kesiangan, salam perpisahan para pembalap MotoGP hasil tes Mandalika hari ketiga. Itu merupakan salah satu judul yang akan kita reaction dan kita akan bahas, dan kita melihat apakah situasi dan keadaan yang telah diceritakan oleh admin, dan ini merupakan daripada channel yaitu Sobat GP. Jangan lupa guys, like, comment, share, subscribe, dan tanpa membasa-basi guys, ayo kita sama-sama nonton di dalam video pada kali ini guys, Sirkuit Mandalika. Oke guys, dengan kiraan 3, 2, dan 1 guys. Halo hai Sobat GP, jumpa lagi bersama tim Sobat Sport yang akan selalu menemani pagi kalian dengan info terupdate seputar Grand Prix dunia. Info-info terbaru dan update terbaru daripada admin Sobat GP. Johan Zarco unjuk kemampuan berbicara bahasa Indonesia di hari ketiga tes MotoGP Mandalika. Lewat akun Instagram pribadinya, rider Pramac Racing ini mengunggah video mengucapkan salam perpisahan pada penggemar MotoGP dalam bahasa Indonesia. Boleh berbahasa Selamat tinggal Indonesia Mandalika. guys. Terima kasih untuk semuanya. Sampai berjumpa bulan depan. Selamat tinggal Mandalika. Terima kasih untuk semuanya. Sampai berjumpa bulan depan, dari Johan Zarco. Selamat tinggal Mandalika. Nah. Terima kasih untuk semuanya. Sampai berjumpa bulan depan. Sementara itu, sang rekan setim Jorge Martin juga ikut memberikan salam perpisahan dengan postingan di Instastory-nya yang menunjukkan foto tas dan tulisan bye-bye Indonesia. Bye-bye Tak Indonesia hanya Zarco guys. dan Martin, tim Gresini Racing juga memberikan salam perpisahannya dengan kalimat berbahasa Indonesia. Lewat postingan di Instagram resminya, Gresini Racing mengunggah video dengan caption, "Mandalika benar-benar menyenangkan, kita akan segera bertemu kembali." Mandalika benar-benar menyenangkan, kita akan segera bertemu kembali. Diunggah history daripada ini pembalap rider kita. Wow, satu benda yang sangat-sangat keren guys ya. Mereka semua mengucapkan selamat tinggal kepada Sirkuit Mandalika guys. Tak ketinggalan runner-up MotoGP 2020, Pecco Bagnaia memberikan salam perpisahan di Instastory-nya dengan foto yang menunjukkan ekspresi seakan tak mau pergi. Dia pun menuliskan caption, "Terima kasih, sampai jumpa lagi." Terima kasih, Tim sampai Ducati jumpa Corse lagi. juga tak mau ketinggalan. Lewat Instastory-nya, mereka menuliskan, Kami cinta Indonesia, see you soon. "Kami cinta Indonesia, see you soon." See you soon guys. Rider Repsol Honda Paul Espargaro mengucapkan salam perpisahan dengan menunjukkan foto garasi timnya yang nampak sudah mulai dikemasi. Bye-bye Indonesia. Mantap. MotoGP mengunggah video saat Marc Marquez berlari terburu-buru menuju pedok Honda pada tes MotoGP Mandalika. Kenapa Dalam lari video terburu-buru? tersebut, Marquez terlihat berlari-lari kecil dan tergesa-gesa menuju garasi tim Honda. Joan Mir absen dari tes pramusim MotoGP 2022 di sirkuit Mandalika hari ketiga. Rider andalan Suzuki X-Star ini dilarikan ke klinik untuk menjalani perawatan. Dokter pun mencurigai dia mengalami keracunan makanan. FYI, Joan Mir menderita masalah pencernaan pagi ini, mengalami sakit perut dan muntah. Dia belum pergi ke jalur dan malah pergi ke klinika mobile untuk pemeriksaan dan perawatan. Dokter Michelle Zasa mencurigai keracunan makanan yang mengganggu, tetapi cukup ringan dan Joan akan diobati dengan tablet untuk saat ini. Joan Mir, wah pembalap rider guys, ada sedikit masalah keracunan makanan, tetapi masih boleh diobati dan juga dirawat. Tim Suzuki X-Star membantah Joan Mir positif COVID-19 dalam tes MotoGP Mandalika hari ketiga.
Tidak ada nama Mir dalam daftar pembalap yang menjalani tes MotoGP Mandalika pada hari ini. Hingga 1 jam tes berlalu, tak terlihat pula motor nomor 36 milik pembalap asal Spanyol tersebut. Dalam pernyataan yang sama, Suzuki membantah Mir positif COVID-19. Joan Mir mengalami sakit perut dan muntah pagi ini. Dia telah ke klinika mobile di mana dia telah didiagnosis dengan keracunan makanan. Tidak ada alasan untuk mencurigai dia positif COVID-19. Oke, itu info dia lah, info dia. Sebab itulah dia tidak ikut tes Francisco pramusim, Bagnaia membagikan momen tidak ada kelibatnya guys, Moto 36. kurang menyenangkan usai mentas pada tes pramusim MotoGP 2022 di sirkuit Mandalika hari ketiga. Lengan kiri bagian dalam Bagnaia memar karena terkena batu di sirkuit Mandalika. Dia sendiri tidak mengetahui dari mana batu itu berasal. Bagnaia menyatakan batu memang menjadi hambatan terbesarnya saat mentas di sirkuit Mandalika. Dia merasakan itu sejak hari pertama tes pada 11 Februari 2022. Kesian ya. Raul Fernandez angkat kaki lebih dulu dari tes pramusim MotoGP 2022 di sirkuit Mandalika hari ketiga. Sang rookie dari tim Tech 3 ini memutuskan untuk mundur setelah mendapatkan saran dari dokter. Setelah menjalani 1 putaran, Raul tak mampu untuk melanjutkan tes hari ketiga. Ini kemungkinan berkaitan dengan kecelakaan yang dideritanya di sirkuit Mandalika pada Sabtu 12 Februari 2022. Raul pun langsung dilarikan ke pusat kesehatan setempat untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Setelah diperiksa, Raul disarankan untuk beristirahat. Disarankan untuk beristirahat, Pol Espargaro mencatatkan waktu terbaik pada tes MotoGP Mandalika hari ketiga. Pol Espargaro membukukan catatan waktu 1 menit 31. Pembalap ini berasal daripada Spanyol guys ya. 06 detik. Pembalap asal Spanyol itu unggul 0,014 detik dibandingkan pembalap Yamaha Fabio Quartararo. Sementara itu di posisi ketiga ditempati oleh rider Aprilia Racing Alex Espargaro. Dan berikut adalah hasil lengkap tes MotoGP di Mandalika hari ketiga. Pol Espargaro guys menduduki tempat yang pertama sewaktu hasil tes Mandalika hari ketiga guys. Wow, mantap lah guys. Berasal daripada Spanyol. Bukan kaleng-kaleng ya guys. Pembalap-pembalap moto. Seterusnya. Kejadian menarik terlihat saat sirkuit Mandalika sedang dibersihkan untuk mempersiapkan tes pramusim MotoGP 2022 hari kedua. Pemandangan unik itu terkait pemakaian mobil pick-up yang sudah dimodifikasi untuk membersihkan lintasan sirkuit Mandalika dari serpihan-serpihan yang menempel di trek. Mobil ini difungsikan layaknya track jet truck atau mobil pembersih lintasan. Hal ini diberlakukan secara mendadak mengingat kotornya lintasan menjadi sorotan sejak hari pertama. Race Director Mike Webb dan CEO Dorna Carlos Espeleta menyatakan cukup puas dengan kondisi lintasan setelah dibersihkan. Mereka sangat berpuas hati guys, Bos Dorna, sebab memang ada saya dengar info beberapa hari waktu tes pramusim itu ada sedikit kekotoran di trek ataupun sirkuit Mandalika, tetapi hasil atas usaha kecekapan dan juga mereka menyegerakan ataupun berusaha untuk membersihkan, maka dengan itu Bos Dorna sangat-sangat berpuas hati dengan kecekapan membersihkan segala apa yang ada di sirkuit ataupun di litar batu-batu dan sebagainya guys. Mereka mengapresiasi karena panitia penyelenggara cepat tanggap untuk hal ini. Jorge Martin menilai material gravel yang digunakan di sirkuit Mandalika terlalu tajam dan membahayakan pembalap yang mengalami crash. Tikungan guys, tercatat ada 3 pembalap yang mengalami crash parah pada hari kedua tes pramusim di sirkuit Mandalika. Mereka adalah Andrea Dovizioso, Raul Fernandez, serta Jorge Martin. Martin diketahui terjatuh di tikungan 15 ketika melewati area trek yang kotor. Mereka terjatuh di tikungan yang ke-15, kebetulan pula tikungan tersebut ada macam sedikit sebanyak kotor lah. Tetapi apa yang saya dapat info, jumlah tikungan yang berada di sirkuit Mandalika ni ada 17 bilangan tikungan guys. Kalau betul
Anda turunkan di ruangan komentar. Kalau salah, Anda perbetulkan saja di ruangan komentar ya guys. Maksudnya coba Anda berikan sedikit sebanyak info berkenaan tentang berapa jumlah tikungan di sirkuit Mandalika guys. Ada 3 pembalap ya guys ya yang tidak dapat meneruskan tes pramusim Mandalika disebabkan mereka terjatuh di beberapa tikungan, yaitu tikungan yang ke-15 guys. Pria asal Spanyol itu meninggalkan area gravel sambil kesakitan. Ia menegaskan bahwa material gravel di Mandalika setajam pisau sehingga membahayakan para pembalap yang terjatuh. Problem tersebut perlu diatasi sebelum Indonesia menjadi tuan rumah balapan MotoGP 2022 pada 20 Maret mendatang. Tapi saya percaya kru-kru yang berada di sirkuit Mandalika ataupun petugas-petugas sana, bagi saya memang mereka akan segera ataupun cekap dalam melaksanakan beberapa perkara-perkara yang ada masalah di situ guys. Sebab sirkuit Mandalika ini bukanlah sesuatu benda hal yang kita anggap sebagai perkara baru. Sebab sirkuit ini adalah satu tempat yang mana kita dapat saksikan pembalap-pembalap daripada seluruh dunia akan bertandang, akan duduk ya untuk membuat tes. Bukan setakat pembalap, tetapi malahan daripada orang luar daripada Indonesia akan turut hadir. Bagaimana mereka melihat dari segi keindahan dan juga keunikan sirkuit Mandalika. Itu pendapat Uncle guys ya. Kabar gembira bagi masyarakat lokal yang ingin menyaksikan balap MotoGP Indonesia 2022 di sirkuit Mandalika. MotoGP Indonesia 2022 akan berlangsung pada 18 hingga 20 Maret mendatang. Wow. Info guys, 18 sehingga 22 Maret ataupun Maret 2022 akan berlangsungnya MotoGP guys di sirkuit Mandalika. Masyarakat sangat tinggi untuk menyaksikan langsung di sirkuit. Hingga kini kabarnya sudah terjual 15.000 lebih tiket untuk menonton MotoGP Indonesia 2022 dari total kuota mencapai 65.000. Dan menariknya untuk masyarakat lokal akan ada diskon 5-10% yang tentunya diskon tersebut bisa didapatkan dengan cara menunjukkan identitas KTP dan lain-lain. Sebastian Vettel merasa terkejut saat tahu Formula One menghapus momen berlutut sebelum balapan dimulai. Seperti yang diketahui, isu rasisme yang marak pada tahun 2020 dan 2021 membuat pihak penyelenggara menyediakan momen berlutut bagi pembalap sebelum berlomba. Berlutut diklaim sebagai gestur kesetaraan di antara semua pembalap untuk melawan isu rasisme. Tindakan itu memang positif, tetapi pihak Formula One sepakat untuk menghapusnya di musim 2022. Mereka menegaskan kepada pembalap untuk lebih take action daripada sekedar membuat gestur saja. Hal itu jelas membuat Sebastian Vettel merasa terkejut. Sebagai sosok yang melawan keras terhadap rasisme, ia merasa tindakan itu tidak sepenuhnya benar dan harusnya dikomunikasikan bersama pembalap terlebih dahulu. Saat apa makna sebentar tadi itu guys ya? Apa makna dia? Saya pun kurang pasti juga kenapa mereka berlutut. Adakah disebabkan hal itu berkaitan tentang benda-benda yang ada di situ, ataupun mungkin Anda ada beberapa jawaban di sebalik persoalan daripada Uncle guys? Anda turunkan di ruangan komentar guys. Hadirkan mobil baru McLaren MCL36, tim McLaren berambisi ingin mengulang sukses yang dicapai Lewis Hamilton pada tahun 2008. Tim McLaren mencapai kemajuan pesat pada tahun 2020 dengan berada di peringkat 3 klasemen konstruktor. Tahun ini tim memperkenalkan mobil MCL36 yang terinspirasi penampilan retro livery Gulf Oil tim McLaren dari Formula One Monaco tahun lalu. Tim McLaren mengatakan tujuan mereka, yaitu untuk meraih gelar pertama sejak Lewis Hamilton pada tahun 2008. Sebagai pengingat, Lewis Hamilton meraih gelar juara dunia Formula One pertamanya bersama tim McLaren pada 2008 yang saat itu menggendong mesin Mercedes. Oke guys, demikianlah sebentar tadi daripada channel Sobat GP guys, di mana dia telah memperlihatkan satu momen ataupun kenangan tentang pembalap-pembalap moto guys ya,
di mana mereka telah pun menghabiskan tes pramusim di sirkuit Mandalika daripada hari pertama sehinggalah pada hari ketiga, dan mereka akan pulang ke negara masing-masing dan mereka akan hadir ataupun menyertai ya MotoGP pada 18 sehinggalah 22 Maret 2022. Maret itu maksudnya March 18 sehingga 22. Kalau saya salah nyatakan tarikh, anda boleh perbetulkan di sebalik apa yang telah saya infokan guys. So guys, apa yang kita nampak ialah itu salah satu momen ngakak daripada apa yang mereka unggahkan di story Instagram mereka guys, di mana mereka katakan, mereka bilangkan bahawa selama tinggal Indonesia mereka pasti akan datang semula ke sirkuit Mandalika. Dan apa yang saya nampak secara totalnya guys ya, itulah keindahan dan juga menakjubkan juga, mengagumkan juga mereka melihat satu keindahan di sirkuit Mandalika guys ya. Bukan setakat daripada sirkuit itu sahaja, tetapi mereka melihat dari segi alam yang berada di Lombok, terutamanya di tepi pantai ya, dan juga mereka dapat menyesuaikan diri mereka dengan makanan-makanan mereka yang mereka makan di situ, dan mereka juga dapat menyesuaikan dengan cuaca yang berada di sirkuit Mandalika guys. Dan hasilnya itulah yang mereka katakan, mereka mengunggah di story Instagram mereka guys, katakan cinta kepada Indonesia, mereka pasti akan datang. Bye bye Mandalika guys. Oke guys, memang sangat-sangat memberikan satu sumber info yang terbaik daripada channel Sobat GP. Saya harap kita akan dapat saksikan lagi lah beberapa unggahan ataupun video-video yang menarik daripada Sobat GP untuk saya kongsikan kepada anda semua guys. So guys, itu adalah hasil daripada reaction Uncle. Mudah-mudahan anda semua terhibur dan kita akan jumpa lagi di next video akan datang guys. Mohon maaf kalau ada beberapa reaction Uncle terlebih dan sebagainya, mungkin ada beberapa info ya Uncle bilangkan kepada anda semua mungkin tersalah dan sebagainya, anda turunkan saja di ruangan komentar guys. Kita akan jumpa lagi di next video akan datang guys. Terima kasih menonton dari awal sehinggalah selesai. I love you Malaysia, I love you Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.